dari 6 indikator. Klik aja sebentar. Klik sana. Dari 6 indikator itu ada warna hijau, kuning, dan merah. Jadi sesuai dengan apa yang harus kita laksanakan dan kita ubah di rapor pendidikan, yaitu pertama mengenai kualitas pembelajaran dan kemampuan adaptasi murid. Dan Bapak Ibu semua juga telah mengambil di PNM untuk kualitas pembelajaran. Dari 8 itu saya lihat kemarin dari PM-nya 6 di kualitas pembelajaran dan 2 di kemampuan adaptasi murid. Mengacu ke kualitas pembelajaran, kembalikan lagi untuk atau dari observasi yang saya lakukan kemarin, masih banyak memang saya jumpai atau kita temui kekurangan-kekurangan dari kualitas pembelajaran. Kembali ke rapor pendidikan yang harus kita benahi. Kembali ke rapor. Dari rekom keseluruhan bisa kita lihat dari kualitas pembelajaran kita kurang, yaitu pertama dari level 1 itu kualitas pembelajaran, yaitu metode pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan mungkin kurang tepat atau kurang pas atau tidak sesuai dengan materi yang disampaikan, atau mungkin juga dari kita sendiri Bapak Ibu dalam penguasaan menggunakan metode pembelajaran tersebut kurang paham. Jadi di sini yang dibenahi peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivitas kognitif. Kognitif berarti pengetahuan. Jadi kemampuan kita, diri kita untuk memahami, menyesuaikan metode pembelajaran yang kita gunakan. Terus yang kedua, kualitas pembelajaran kembali ke manajemen kelas. Nah, ini. Penguasaan manajemen kelas, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang pengelolaan kelas. Bagaimana materi yang kita sampaikan apabila mungkin peserta didik kita dengan kondisi yang tidak kondusif sekitarnya, atau anak tersebut dalam kondisi tidak siap. Nah, di sini sering kita jumpai bahwa pengelolaan kelas yang kurang efektif sehingga pembelajaran tidak menjadi efektif. Nah, jadi kondisikan dulu menjadi kondusif sekitar pembelajaran kita, baru kita bisa untuk memberikan materi atau informasi yang kita sampaikan kepada anak didik kita. Jadi dari kualitas pembelajaran ini bisa kita lihat dari rapor pendidikan kita, yaitu dari kualitas pembelajaran, metode pembelajaran, dan manajemen kelasnya. Jadi ini prioritas rekom keseluruhannya, masuk ke rekom prioritas. Di sini ada lagi penerapan praktek inovatif. Nah, di sini penerapan praktek inovatif ini berarti sebuah kegiatan yang kita laksanakan, yaitu dalam bentuk praktek, proyek, dan nanti tentu ada produk. Memang saya jumpai selama ini pesannya ada materi yang seharusnya itu kondisi pembelajaran atau tempat pembelajaran di luar, tidak mesti harus di dalam ruangan, dan memaksimalkan media atau alat pembelajaran atau media pembelajaran yang ada. Sudah kita siapkan Bapak Ibu
dari kit sudah ada, tapi kitnya tersimpan dengan baik. Saya ada kit matematika juga ada, gunakan alat peraga yang ada, masalah rusak, hilang, itu berarti sudah bermanfaat untuk anak. Tapi kalau dalam kondisi tersusun rapi, baik, bagus, tapi tidak ada manfaat untuk anak, itu tidak berguna juga. Jadi di sini saya lihat menggunakan media itu jarang sekali dan dilaksanakan saat waktu ada praktek PPG, pas ada tugas. Yang jelas dipersiapkan, kita tidak bisa mempersiapkan di sekolah, berarti misalnya besoknya kita ada kegiatan yang harus menggunakan media, ya bisa kita persiapkan di siang hari ini apa saja, dan bisa kita langsung action. Karena ini kita ya kalau merah ini ya rapornya itu bisa lihat angka 5, kalau 5 apa nilainya. Jadi di sini apa yang harus dari sekolah atau inspirasi kegiatan benahi dari kepala satuan pendidik atau saya kepala sekolah itu, dan pendidik mempelajari metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Jadi pertama saya menyediakan, menyampaikan dari hasil observasi Bapak Ibu dan hasil lapor juga Bapak Ibu melaksanakan metode kelas. Pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran interaktif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kepala satuan pendidik mendorong perbaikan metode pembelajaran melalui program, kebijakan, dan anggaran. Dan, ya, setahu saya sih untuk alat peraga ya kita siapkan terus dalam bentuk ya bikin kertas, alat peraga itu sendiri dan lainnya. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan, saya prinsipnya tetap selalu masukkan anggaran. Selanjutnya, Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik mempelajari tentang penerapan praktik inovatif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang penerapan praktik inovatif untuk memperbaiki proses pembelajaran peserta didik. Jadi ini aja dulu Bapak Ibu mengenai pendidikan yang kita benahi untuk tahun 2024. Memang kita ada penurunan dibandingkan di tahun 2023, karena 2023 itu kita cuma kena di kualitas pembelajaran tapi kuning, nah, itu. Jadi sekarang merah. Jadi ini dari sini barulah kita mengarah ke observasi yang saya laksanakan. Banyak saya temui dari observasi tersebut. Memang tidak mengikuti dari sampai akhir, awal-awal saja, tapi sebenarnya saya secara diam-diam di luar itu mendengarkan Bapak Ibu mengajar, gitu kan. Yang pertama yang selalu lupa itu tujuan pembelajaran. Dari 8 yang saya proses malam, ya ada yang menyampaikan di awal atau di kegiatan inti juga tidak apa-apa, yang jelas tersampaikan. Nah, itu tujuan pembelajaran disampaikan karena untuk apa? Agar siswa dia tahu ini belajar apa sih, untuk apa sih nanti di rumah, untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, itu bisa dalam tujuan pembelajaran ini sangat gamblang untuk menyampaikan kepada anak kita, sehingga nanti anak kita memahami sedikitnya apa yang materi diberikan oleh Bapak Ibu guru. Terus penguasaan kelas, kondisikan dulu dalam kondisi anak-anak kita, baik itu mungkin duduknya atau kondisikan sekitarnya, mungkin pas posisi duduknya di tempat atau posisi duduk kelompoknya dikondisikan dulu. Bahkan di luar juga, kalau memang ada anak-anak yang di luar libur, dikondisikan dulu sehingga nanti tidak terganggu.
Nah, juga mungkin media yang digunakan dalam pembelajaran tersebut dikondisikan sehingga nanti dalam pembelajaran itu secara urut disampaikan. Selanjutnya dalam proses pembelajaran itu dalam kegiatan pendahuluan itu semuanya sudah terlaksana dengan baik. Dalam kegiatan inti, ini metode yang kita sampaikan itu jangan banyak ceramah. Ceramah itu biasanya di awal, setelah itu dalam pelaksanaan atau tugas kepada anak-anak dalam bentuk kelompok, kita cuma mengarahkan saja dan anak itu bekerja. Jangan sampai kita sampai selesai kita yang berbicara sehingga anak sendiri itu tidak akan bertanya. Itu, dan kan dia bertanya, baru kita nanti berikan jawaban. Itu kegiatan inti yang sering kita jumpai. Terus dari kegiatan penutup, ini kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya kita terkejar dengan waktu. Udah lonceng, lupa, atau udah kumpul dari evaluasi yang tadi selesai, kan gitu. Jadi kesimpulan dari akhir itu nggak ada. Kesimpulan biasanya itu kita arahkan lagi kembali ke tujuan pembelajaran tadi. Itu. Jadi tidak terlepas dari tujuan pembelajaran tersebut. Kesimpulan kita sampaikan pembelajaran hari ini kita sampaikan. Tidak banyak dalam proses pembelajaran, cuman yaitu karena ada 8, jadi saya singkat aja, tidak satu persatu dalam mengoreksinya. Yang jelas kita perbaiki dalam memberikan materi kepada anak, karena di macam-macam referensi yang kita dapat dari pembelajaran, salah satunya saya ada ini untuk dari saya kutip dari buku juga, ada refleksi tindak lanjut observasi sekolah guru, terus ada nanti kualitas pembelajaran, cara meningkatkan pembelajaran. Ini nggak semua saya sampaikan nanti, karena sifatnya yang kita ambil aja yang saya sampaikan. Oke, pertama saya masuk ke dari refleksi tindak lanjut. Observasi kinerja guru merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi. Setiap sesuatu yang kita laksanakan, setelah itu pasti dievaluasi. Kami juga gitu kemarin, setelah datang, saya menyampaikan evaluasi dari kegiatan tersebut di K3S. Dan ini juga setelah kita laksanakan observasi kelas, kita evaluasi yang tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah. Dari evaluasi tersebut sebelumnya kita laksanakan observasi. Refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan refleksi dan tindak lanjut yang efektif. Ini dikutip dari penelitian kualitatif Dr. Jiraku. Observasi adalah bagian dalam mengumpulkan data. Observasi ini berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Sudah pasti kemarin sudah ada ini dalam bentuk lembar observasi masing-masing guru, sudah ada sama saya, dan ini jadi lampiran nanti ke laporan saya ke tempat guru pengawas. Ada, saya kutip, 7 refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru. Setelah melakukan observasi, penting bagi guru dan pihak sekolah melakukan refleksi dan tindak lanjut yang tepat. Berikut adalah beberapa contoh observasi kinerja guru yang dapat diterapkan di sekolah. Ini contoh aja Bapak Ibu, mengenai pelatihan dan pengembangan profesional. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa guru memerlukan peningkatan dalam metode pengajaran. Tindak lanjutnya menjaga pelatihan workshop. Memang bagi yang jam terbangnya tinggi banyak, itu dalam
pembelajaran pasti beda, karena sudah menguasai berbagai macam pelatihan dan kegiatan, pendekatan dari hasil workshop tersebut. Dan sebetulnya ini tertuang di PNM banyak kalau mau mengikuti bisa, tapi mungkin ya tidak semua, salah satu diikuti. Terus juga sertifikat dapat nih kita banyak nih ya. Nah itu salah satu mungkin, jadilah dapat dia judulnya apa, hanya sedikit kita tahu itu. Nah ini untuk meningkatkan pembelajaran apa kan gitu. Terus pengembangan rencana pembelajaran, refleksi, observasi mengungkapkan bahwa beberapa rencana pelajaran kurang terstruktur. Nah, di sini tindak lanjutnya bagaimana? Guru bekerja sama dengan kepala sekolah atau kurikulum untuk menyusun rencana pelajaran yang lebih struktur. Nah, ini kan sudah saya berikan dalam bentuk instrumen, tinggal mengikuti aja. Tinggal nanti saya mengisi instrumen tersebut sesuai atau tidak. Penggunaan teknologi dalam pengajaran. Nah, ini beberapa guru masih kurang memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Dan lanjutnya bagaimana? Mengadakan pelatihan khusus tentang penggunaan teknologi pendidikan seperti adanya software pembelajaran dan alat visual. Kita dan fokus, Bapak Ibu, kita gunakan lah. Cari materinya, karena sekarang ini kurikulum Merdeka ini dianjurkan untuk media yang tertuju ke elektronik. Nah itu kayaknya seperti itu. Kalau di K13 kemarin kayaknya kontekstual. Nah sekarang di sini dalam bentuk yang ada di elektronik atau IT, itu kita gunakan. Silakan digunakan. Ya tidak semua ada kita menggunakan mungkin dalam pembelajaran atau materi apa sampai kepada anak, karena alangkah mungkin tertariknya anak-anak itu dengan adanya gambar atau layar di depan kelasnya gitu. Daripada kita nanti itu tadi saya sampaikan di awal tadi, berceramah kita dari awal sampai akhir untuk menyampaikan materi. Peningkatan manajemen kelas. Nah ini kembali ke penguasaan kelas, yaitu bahwa ada masalah dengan manajemen kelas yang mempengaruhi proses belajar. Guru perlu menguasai strategi manajemen kelas yang efektif dengan cara mengikuti pelatihan. Nah, kalau ini saling bertanya aja, kolaborasi antar guru ini sudah teman sejawat, saling mengisi ya kelebihan dan kekurangan kita. Saya juga seperti itu. Meningkatkan pengelolaan waktu. Nah, waktu kembali ke waktu. Ada yang harus ditempuh diselesaikan 1 kali 2 kali 35 menit. Ada yang diselesaikan mungkin 1 kali 35 menit atau 1 jam belajar pelajaran. Jadi Bapak Ibu, belum disampaikan materi tersebut, kita sudah menguasai materi tersebut. Jangan nanti setelah menyampaikan baru kita nanti mengatur waktunya, sehingga tadi tidak sampai dapat kesimpulan yang kita dapat, sehingga kita selesai kumpul dan di akhir juga harus ya apa yang kita perbuat anak-anak dinilai. Evaluasi dan berbalik berkala. Guru memerlukan evaluasi berkala untuk memastikan terus berkembang dan memperbaiki metode pengajaran. Menerapkan sistem tindak lanjutnya, evaluasi dan umpan balik berkelanjutan, di mana guru menerima umpan balik secara berkala dari pengawas dan kepala sekolah. Itulah refleksi tindak lanjut evaluasi dari guru di sekolah. Mudah-mudahan kedepannya bisa kami perbaiki. Kembali kita ke yang satu lagi, yaitu cara meningkatkan kualitas guru, terus cara meningkatkan kualitas pembelajaran. Beda. Ini
kami bertiga, berlima waktu itu, Bu Erni, Bu Vina, Ika, Bu Julia, dan saya. Inilah kondisi sekolah kita dulu, kalian belum tahu. Kenapa saya ambil gambar ini? Berkaitan dengan ya tadi kualitas pembelajaran. Ya, berawal dari seperti inilah dan sampai dengan saat ini, Bapak Ibu bisa lihat karena kita bersama di sini, bukan saya, sehingga ya itu tadi ya bukan saya membanggakan diri kita, bukan saya semua. Bahwa di 13 ini bukan 13 yang terakhir, tapi bisa untuk menjadikan kedepannya contoh untuk sekolah yang ada di FGG. Jadi berawal dari seperti ini, kembali ke kualitas pembelajaran, gambaran komitmen kita terhadap peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Nah, kalau nggak ada komitmen di awal kemarin, mungkin tidak akan sekolah kualitasnya seperti itu. Kami komit, saya komit. Kedepannya mau kemana sekolah ini, bentuk seperti apa? Yang dari tadi awalnya itu ya seperti inilah, bisa dilihat. Dengan sekarang sarana prasarananya alhamdulillah sudah mendekati lengkap. Nah, karena ada gambaran komitmen dari awal. Cara siswa memahami materi, mengembangkan keterampilan, dan membentuk pemikiran kritis sangat tergantung pada cara kita menyusun kurikulum yang tepat. Kurikulum di sini mungkin termasuk ya, dari pemerintah juga, dan dari rencana kerja tahunan, menengah, program sekolah juga. Berkaca dari kurikulum, upaya meningkatkan kualitas pelajaran seyogyanya tidak hanya terbatas pada metode pengajaran, tetapi juga mencakup pengembangan kurikulum yang relevan dan inklusif. Tidak kalah penting peran guru dalam mengakomodasi keberagaman potensi siswa juga perlu diperhatikan. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran terkait erat dengan bagaimana peran guru dalam menyajikan materi secara inovatif. Jadi tadi dari 7 poin tersebut, dan merangsang kreativitas siswa dan fasilitas lingkungan belajar yang produktif. Oleh karenanya, cara meningkatkan kualitas guru menjadi salah satu kunci utama. Ini untuk meningkatkan dari semua ini, nantinya akan meningkat kualitas pembelajaran. Di sini bagaimana cara meningkatkan pembelajaran? Aspeknya yaitu relevasi kurikulum, metode pengajaran yang inovatif, serta kemampuan guru dalam mengelola dan motivasi siswa. Rangkuman tadi yang di atas sama aja. Terus masuk beberapa cara meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya ambil dari ini aja. Ada berapa nih? Ada mengubah standar penilaian. Terus ada transformasi pemimpinan sekolah, transformasi pengajaran, kemitraan dengan daerah atau organisasi sekitarnya, ada pendidikan profesi guru PPG. Jadi saya garis bawahi yang nomor 3 aja, transformasi pengajaran. Untuk menyederhanakan kurikulum, membuatnya lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi siswa. Fleksibel yang kurikulum memungkinkan respon yang lebih baik terhadap kebutuhan dan minat individu siswa. Sebagai contoh, mencakup pengurangan materi yang terlalu rumit atau kurang relevan, sementara penambahan kit online dapat membantu guru mempersonalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Dan pendekatan ini pengajaran menjadi lebih sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Di sini saya tekankan yaitu transformasi ini perubahan. Kita merubah sistem pembelajaran kita mau kemana sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan kondisi siswa anak kita. Jadi itu saya garis bawahi, dan nomor 5 sudah pasti dengan adanya BPG itu nanti akan meningkatkan kualitas guru. Cara meningkatkan kualitas guru,
Ini anaknya sudah tamat SMK sekarang. Cara meningkatkan nasib guru di sini ada saya garis bawahi pemanfaatan teknologi pendidikan. Jadi sesuai dengan panjang zaman, Bapak Ibu nggak mau senang nggak senang kita harus belajar. Jadi kita rasakan menghadapi PPG ini bagaimana, ya kan? Iya. Untung ada maha guru di sini bisa belajar. Ya Pak Rian? Iya. Maha suhu. Oke. Pengembangan soft skill. Nah, ini waktu kondisi saya masih bertiga. Ketika berkuliah saya masih di MPA sana. Ini dalam kondisi gini ada terjadi sesuatu yang keanehan, seorang bapak lewat di tengah. Almarhum sudah Pak Anwar. Pak Amir. Saya begitu juga. Astagfirullahaladzim. Ini seorang kok pas kalian pacar ya? Iya. Mereka lewat dan dia lewat sendiri. Santai lewat ya. Nah, adalah kenang-kenangan kita. Nah, pengembangan soft skill yaitu di sini bahasanya kemampuan atau potensi atau keterampilan sosial kita. Ternyata untuk meningkatkan kita kualitas guru itu dari keterampilan sosialnya juga harus kita tingkatkan. Guru dapat membina hubungan yang baik dengan siswa, berkolaborasi dengan rekan, sejawat, memiliki keterampilan kepemimpinan, akan lebih efektif dalam mengelola kelas dan memfasilitasi pembelajaran. Berarti intinya di sini kita ya kedekatan kita sama anak, terus teman sejawat, saling berbagi, tidak ada dusta di antara kita. Ya, jadi itu yang saya pegang di awal. Saya paling nggak senang dengar dalam satu atap kerja atau rumah atau keluarga tidak tegur sapa. Ya, kalau ada ya monggo kita akan keluar itu, atau saya bikin rekom. Saya itu dari awal seperti itu, apalagi ke anak. Sampai ada anak itu membuli atau sampai tengkar atau dalam bentuk bapak kelompok, kaya miskin, punya yang tidak punya, tidak dibolehkan. Jadi di sini diberi keterampilan soft skill sosial kita yang memang luar biasa. Ya, loyal dalam bentuk bukan materi, tapi dalam sikap kita kepada anak sama sejawat untuk meningkatkan kualitas guru hingga memudahkan dalam menyampaikan materi kepada anak. Baik, kembali ke laporan saya. Jadi semua yang saya sampaikan itu dituang nanti dalam namanya laporan supervisi akademik yang akan saya sampaikan nanti ke Kompas kita, dan ini juga sebagai laporan dalam bikin juga, dan nanti dalam PFF sebagai saya kepala sekolah. Saya rasa itu Bapak Ibu untuk laporan seperti saya, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Jelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas guru, untuk meningkatkan ya tentu nilai rapor pendidikan sekolah kita. Jadi kedepannya mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik, dengan kuasa pendidikan bisa membawa kita lebih baik lagi dan rapor kita perlu bisa hijau semua. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf mungkin ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.